PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Banjarmasin kembali menyalurkan bantuan bibit tanaman sayur mayur kepada ibu-ibu di Kelurahan Kuin Cerucuk, Banjarmasin Barat. Kali ini bantuan yang disalurkan yaitu sebanyak 70 lebih bibit tanaman tarung yang diberikan kepada ibu-ibu yang tergabung dalam kader Posyandu dan kelompok lansia. PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Banjarmasin kembali menyalurkan bantuan bibit tanaman sayur mayur kepada ibu-ibu di Kelurahan Kuin Cerucuk, Banjarmasin Barat. Kali ini, bantuan disalurkan yaitu sebanyak 70 lebih bibit tanaman tarung yang diberikan kepada ibu-ibu yang tergabung dalam kader Posyandu dan kelompok lansia. Mereka juga diberikan pembekalan tentang tata cara penanaman tarung melalui sistem polybag agar tumbuh subur, bertempat di kawasan wisata Sungai Duyung, Jalan Belitung Darat, Baisukan, Jumat 14 Maret 2025. Community Development Officer PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Banjarmasin Adi Lukman Wahetakwan di Prima TV memadahkan tujuan program ini yaitu untuk penguatan ketahanan pangan dan upaya menekan inflasi 2.0. Salah satu PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Banjarmasin ini rutin dilaksanakan saban tahunnya dengan menyasar sejumlah kelurahan mulai dari budidaya iwak lele hingga tanaman sayur mayur. Khusus untuk di tahun 2025, program difokuskan di Kelurahan Kuin Cerucuk. Sebelumnya, pihaknya juga telah menyalurkan bantuan puluhan bibit lombok kepada ibu-ibu yang berada di kawasan Kelurahan Kuin Cerucuk. Untuk terkait penyerahan bantuan kali ini bibit terung ya? Bibit terung. Berapa tuh? Berapa ini yang diserahkan baru? 77 Bu ya? Iya. 77. Jadi kalau ini adalah upaya kita dalam tetap tujuan utamanya menekan inflasi di Kota Banjarmasin, dan tidak lupa utamanya itu untuk agar masyarakat Kelurahan Kuin Cerucuk berketahanan pangan. Nah, di sesi selanjutnya pun nanti akan ada yang lain. Selain ada kemarin sudah cabai, terong, nanti ada bentuk tanaman lain yang sifatnya juga panen itu berkali-kali. Jadi bisa bermanfaat dan berkelanjutan di ibu-ibu kader. Ini salah satu program Pertamina sendiri kah Mas? Iya, untuk program kita sebenarnya diawali dari 2021 ya. Program utamanya itu di kelompok Panitra Tani Anggrek, kemudian berkembang dan kemudian kita berupaya di ketahanan pangannya. Upayanya itu tadi kelompok-kelompok ibu posyandu, kader lansia itu kita gandeng semua agar semua itu bisa mendapatkan manfaat dari program kita. Oke. Ini sasarannya berapa kelurahan harganya? Untuk sementara kita fokus di Kuin Cerucuk karena kita tahu di Kuin Cerucuk ada 8 ribuan kakak, Pak. Ya, kurang lebih 8 ribu kakak. Itu aja kita belum bisa cover semuanya kan. Makanya kita upayakan di ring 1 kita dengan jumlah kakak yang 8.000 lebih. Berarti tahun ini fokusnya di Kuin Cerucuk gitu kan? Betul. Saat ini masih di Kuin Cerucuk. Harapannya sih bisa meluas ya. Lurah Kuin Cerucuk Haris Fadilah mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Banjarmasin yang telah menyalurkan bantuan bibit lombok wan gasan warga Kelurahan Kuin Cerucuk. Bantuan ini tentu sangat bermanfaat gasan pemenuhan kebutuhan warganya di tengah saraban naiknya kebutuhan pokok hingga sayur mayur di pasaran. Memangnya masih aktif gitu ya Pak ya yang dapatnya? Ya, kalau di Kelurahan Kuin Cerucuk, alhamdulillah semua kader posyandu ini orangnya aktif semua. Ya. Jadi program apapun misalnya yang terkait masalah kesehatan kah atau pemberdayaan kah, insya Allah mereka welcome, dan itu pasti didukung penuh oleh anggota kader sendiri. Ya. Jadi terima kasih juga nih kepada Pertamina yang selalu memberikan support dan dukungan, apalagi dalam hal penanganan inflasi. Apalagi ini sudah 2.0 lah, kemarin 1.0, sekarang 2.0 dan diharapkan sampai 5.0. Harapannya kepada kader tetap melaksanakan tugasnya dengan tetap memberikan pengarahan dan penyuluhan juga kepada tetangga dan kepada anggota posyandunya masing-masing, karena di samping ini menekan inflasi juga sejalan dengan program pemerintah untuk penanganan daur sampah. Kenapa kita kaitkan dengan daur sampah? Karena kita memasuki daur sampah dan diharapkan sampah yang kembali nih, sampah kompos bisa
bukan sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Dan itu juga menekan biaya operasional untuk pengembangbiakan terong atau bibit lombok yang sudah diberikan. Sementara itu, Siwi, salah seorang kader Posyandu, memadahkan ini merupakan kali kedua mendapatkan bantuan bibit tanaman sayur mayur mulai dari Lombok hingga Tarung. Bu, gimana dengan adanya bantuan bibit pohon terong? Ya, mudah-mudahan bisa membantu dalam rumah tangga, mengurangi pengeluaran di kita belanja. Ini untuk pertama kah atau sudah kali keberapa, Bu, dapat bantuan tanaman ini, Bu? Semalam kan Lombok ada 2 dan ini terong yang kedua kalinya. Sudah ada merasakan manfaatnya hasilnya kah dari Lombok tadi, Bu? Ini ada sudah sedikit-sedikit mencampuri sayur. Berarti sangat membantu masyarakat pula dengan adanya tanam-tanam seperti ini. Kami kan buat yang pakai segen balita itu nah, Posyandu PMT balita. Itu pakai juga. Sulit gak, Bu, merawat pohon-pohon sayur kayak itu, Bu? Ya, kalau kita sayang pada tanaman, insya Allah rasanya bagus aja. Nyaman aja, Bu lah. Baik aja.